tidak hanya mengenai teknologi gitu ya. SIM itu sebuah prosedur, SIM itu sebuah sistemnya, artinya tanpa teknologi pun kita bisa sebut sebagai sistem. Misalkan sistem ada absensi manual di kelas gitu kan. Kita kalau mau absen, ya nanti kalian absen tanda tangan di kertas gitu, seperti itu juga kita sebut sebagai SIM. Tapi kenapa SIM itu sangat dekat dengan teknologi? Ya, pertanyaan seperti itu gampangnya adalah teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk mempercepat proses bisnisnya. Ini ya, mempercepat proses bisnis, mempercepat ada budaya kerja gitu, lingkungan, bahkan nanti pada pengambilan keputusan. Nah, kita kita bisa tahu beberapa kalian mungkin hidup di zaman yang tiba-tiba sudah harus dekat dengan teknologi gitu ya. Kalau di sedikit mundur di zaman saya gitu, waktu saya masih kuliah itu antara penyesuaian metode manual dengan teknologi. Artinya di sana masih teknologi itu masih diterapkan secara parsial, ya. Jadi masih terpisah-pisah. Misalkan untuk absensi sendiri, untuk pembelajaran sendiri teknologinya. Nah, kalau sekarang itu serba serba terintegrasi ya. Kalau zaman saya dulu kuliah itu baru ada Gojek itu baru berdiri gitu ya. Di sana dia baru eh, muncul sebagai salah satu startup waktu itu. Saya masih ingat ada di Jakarta dan di Bandung. Kebetulan saya kuliahnya di Bandung pada saat itu. Nah, hadirnya dulu Gojek itu disrupsi ya pada cara lama kita bertransportasi. Kalau dulu angkot, kemudian bis itu sangat 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 diandalkan ya bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi gitu ya. Tapi sekarang sepertinya hampir semua orang tidak perlu khawatir ya kalau kita tidak memiliki kendaraan pribadi karena sudah ada transportasi terintegrasi gitu kan seperti KRL, kemudian ada busway dan juga ada alternatif lain seperti transportasi online. Nah, sehingga memang adanya teknologi informasi ini mampu meningkatkan efisiensi bisnis. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat beberapa secara makro ya, kita lihat dari sudut pandang organisasi menghasilkan output gitu ya. Nah, tapi yang terpenting bagaimana si peran dari SIM itu dapat mempercepat production prosesnya, ya. Sehingga kita ketika melakukan sesuatu itu dengan satu kali klik. Ya, misalkan contohnya seperti pertemuan ini aja gitu ya. Pertemuan kuliah ini, kalau kita belajar di kelas itu kan kalian harus menempuh jarak dari rumah ke kampus, dari parkiran ke gedung gitu. Tapi dengan adanya bantuan teknologi ini, kita bisa langsung satu kali klik, kita klik link Zoom-nya, kemudian kita bisa bertemu secara virtual. Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti kita bahas soal seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari adanya teknologi informasi. Nah ini ketika implementasi sistem, implementasi sebuah sistem informasi manajemen, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, itu tidak terlepas dari perilaku ya. Jadi salah satu faktor terbesar kesuksesan implementasi teknologi adalah manusianya, pengguna pengguna yang menggunakan teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah struktur, sebuah sistem. Nah, adanya sistem informasi manajemen ini itu bertujuan untuk agar pengguna itu secara apa ya, secara hierarki itu dapat menggunakan teknologi dengan nyaman, ya.
Seperti itu. Nanti kita juga bahas di beberapa slide bagaimana faktor perilaku dari seseorang itu, salah satunya kita bisa lihat dari faktor kemudahan ya dan manfaat dari sistem tersebut. Nah, kalau kita lihat kedua kedua poin ini yang menjadi rujukan besar bagaimana seseorang itu menggunakan dengan kata apa ya, menerima sebuah teknologi yang akan diadopsi. Nah, ini beberapa organisasi, fungsi organisasi secara hierarki ya. Mereka ada berjenjang, misalkan dari mulai staff, kemudian ada manajer, ada direktur gitu ya, ada CEO. Ya. Fungsinya hierarki itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk sebagai kerangka organisasi supaya kerangka organisasi ini bisa berjalan dan sampai tujuan. Nah, namun ketika hierarkinya semakin banyak, ya tentunya ada sebuah titik temu ya, equilibrium gitu. Nah, ketika terlalu banyak nih tentunya akan menjadi boros. Tapi ketika terlalu sedikit juga si organisasi ini akan kecapean gitu, karena terlalu banyak mengurusi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu di beberapa slide ini nanti bagaimana si peran dari sistem informasi manajemen itu meminimalisir hierarki organisasi tapi tidak mengurangi tingkat efektivitas dan efisien dari organisasi. Ini kalau kita lihat beberapa bagian mengenai usaha bisnis, bagaimana banyak bisnis proses ini yang daily rutin ya, seperti contohnya kalau di bidang akuntansi itu, eh, ya teman-teman di semester pertama juga sudah belajar kan pengantar akuntansi mulai dari identifikasi transaksi sampai dengan laporan keuangan itu dikerjakan cukup lama. Tapi hadirnya teknologi, hal-hal rutin seperti transaction proses seperti pencatatan itu dapat dengan mudah dilakukan. Ini saya pikir nanti Bapak teman-teman semua bisa membaca sendiri, tapi kurang lebih sudut pandang perusahaan terhadap informasi ini seperti ini ya. Mereka harus memandang bahwa perusahaan itu selain kompetitornya adalah dari perusahaan yang sejenis, mereka juga dihadapi kepada perilaku konsumennya yang sekarang itu cepat berubah ya. Kalau kita lihat beberapa teknologi yang viral sekarang itu cepat viral, cepat juga tutup gitu ya. Nah, akhir-akhir ini kan kita juga membaca bahwa banyak startup yang mecat karyawannya gitu ya. Lihat grafiknya itu perusahaan-perusahaan teknologi besar justru yang mecat karyawannya gitu. Nah, hal ini tujuannya apa? Karena metode membakar uang itu kurang relevan lagi dengan pertumbuhan bisnis. Jadi ujung-ujungnya perusahaan kan tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba. Ini yang dicari adalah sustainability. Bagaimana keberlanjutan perusahaan secara terus-menerus dengan mengutamakan nilai dan efektivitas dari organisasi. Nah, perusahaan juga dihadapkan kepada sumber daya ya, lingkungannya ya, seperti SDM, seperti kondisi geografik tempat perusahaan itu berdiri, kemudian ada hambatan-hambatan, bisa dari uh, kebijakan pemerintah, bisa dari kebijakan termasuk pada pajak ya, ada cukai gitu, biaya cukai dari barang-barang tertentu. Sekarang kalau kita lihat kebijakan dari pemerintah termasuk cukai itu kan, rokok itu kan sudah dikenakan cukai itu. Nah, bagaimana kita lihat perusahaan seperti perusahaan rokok ya, itu mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan. Sebentar lagi mungkin ada cukai untuk komoditas gula gitu.
Artinya apa? Kalian yang suka konsumsi eh, ya es krim segala macam, kemudian kue, yang sekarang minuman-minuman kekinian juga kan mengandung banyak sekali gula gitu. Sehingga tren eh, beberapa penyakit itu semakin meningkat. Jadi pemerintah apa sih, ada kebijakan pemerintah itu untuk mengatasi konsumsi gula, cara meningkatkan cukai. Cukai itu pajak ya, pajak atas barang-barang yang dirasa cukup membahayakan, seperti minuman keras. Minuman keras tentunya dilarang ya. Adanya cukai itu justru meningkatkan harganya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari masyarakat umum mengkonsumsi gula juga sama, segera kemungkinan segera akan ada cukainya, jadi sehingga barang-barang yang berkaitan dengan gula itu menjadi mahal. Tujuannya agar masyarakat tidak banyak mengkonsumsi gula. Nah, ini ada beberapa disruptif soal teknologi ya, Man. Eh, Banyak sekali yang barusan kita bahas, juga ada transportasi online, kemudian ada e-commerce ya. Terus ada sekarang mungkin bisa jadi ada di beberapa sektor tertentu sudah mulai terdisrupsi gitu ya. Contohnya digital banking. Bagaimana dulu unit di cabang perbankan itu banyak ya, masif ya. Nah, sekarang sudah mulai berkurang. Kita bisa melakukan pembukaan rekening, bisa melakukan transaksi itu melalui digital banking. Atau hal lainnya, dompet digital ya, seperti OVO, GoPay gitu. Bahkan ketika kita naik KRL segala macam itu kan sudah menggunakan digital eh, money. Artinya perilaku perilaku konsumen juga mempengaruhi teknologi itu sendiri. Dan ini beberapa dampak secara ekonomi akibat adanya teknologi informasi. Ya, kalau kita lihat data sejak 2020 sampai dengan sekarang, investasi mengenai IT itu meningkat sangat pesat gitu ya. Semakin meningkat pesat gitu. Sementara investasi di sektor lain itu cenderung stagnan seperti itu. Nah, ini di slide ini mengungkapkan bahwa IT itu menyebabkan perubahan antara cost of capital dan biaya dari informasi. Kalau kita lihat sekarang, kalau dulu ya informasi itu sangat sangat mahal ya, sangat sangat sulit untuk didapat gitu. Kita harus beli koran. Kalau orang-orang zaman dulu, orang tua saya gitu, untuk mendapatkan informasi mereka harus berlangganan koran, beli koran. Lebih jauh ke kakek nenek kita, itu bahkan lebih sulit lagi mendapatkan informasi. Nah, sementara di generasi kita ini, informasi dengan sangat mudahnya didapat ya. Bahkan beberapa hal yang tidak diinginkan pun kadang sampai gitu. Kita tidak menginginkan informasi ini, tapi kita justru disuguhkan oleh informasi tersebut. Nah, dampaknya apa? Secara perilaku, secara konsep model bisnis juga berubah. Ya, informasi menjadi bisa dibilang mungkin murah ya, karena mudah didapatkan. Tapi sayangnya informasi yang kita terima itu saking banyaknya, itu banyak informasi yang tidak relevan dengan kita, sehingga untuk mencari informasi-informasi yang sesuai dengan keinginan kita itu agak susah. Nah, makanya mau di zaman manapun biasanya informasi itu menjadi hal yang mahal, karena tadi terlalu banyak informasi saat ini. Kita ingin memiliki informasi tertentu, ya kita harus filter gitu. Dengan bantuan teknologi itu, informasi bisa kita dapatkan dengan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita bisa melakukan integrasi dengan uh, bisnis intelijen, bisa dengan
artificial intelligence. Itu bisa membantu meminimalisir informasi yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa teori, ada transaction cost theory di mana sebuah perusahaan itu mencari biaya transaksi yang sekecil-kecilnya untuk merekrut karyawan, untuk membeli barang dari supplier gitu. Kalau mungkin kalian juga pernah tahu ya, ada aplikasi namanya membandingkan harga di setiap e-commerce gitu. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya kita mencari smartphone aja ya. Nah, kita bisa tahu di situ mana sih e-commerce yang menjual atau toko online yang menjual barang yang paling murah. Nah, dulu juga itu sangat banyak digunakan ya, tapi sering berkembangnya zaman mulai tenggelam tuh. Ya, karena bukan yang paling murah yang dicari oleh konsumen ya, tapi eh, kepercayaan, bagaimana mereka melakukan pelayanan yang optimal, bagaimana kualitas dari barangnya. Yang murah banyak, tapi kadang banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita beli smartphone tapi dikirimnya kayu gitu. Itu yang sedang terjadi, sehingga pada saat itu aplikasi itu dengan cepat hilang. Nah, ini ada juga kaitannya dengan agensi teori. Biasanya kalau anak ekonomi, skripsi ini paling banyak digunakan ya agensi teori. Nah, agensi teori itu kenapa dinamakan agensi teori? Karena kita bisa, kalau di konteks pasar modal ya, itu manajemen atau perusahaan itu memiliki kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara apa? Dengan misalkan memperoleh laba yang besar, dia memiliki cita-cita tertentu. Nah, seperti itu. Nah, ini hubungan antara perilaku dengan perilaku penggunanya ya, dengan organisasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa perusahaan itu, sorry, teknologi itu sangat dekat dengan perilaku penggunanya. Tingkat kesuksesan tertinggi itu dari bagaimana penggunanya itu bisa menerima teknologi tersebut. Beberapa data atau riset terdahulu bahkan mengungkapkan bahwa eh, sebagus apapun teknologinya, ketika penggunanya tidak menerima, maka itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kalau kita lihat dulu, tren-tren itu hadir di saat yang tepat gitu. Kalau kita lihat nih, e-commerce apakah baru ada saat-saat ini? Tidak ya, e-commerce itu sudah ada sejak tahun 90-an ya, 97 itu sudah ada Amazon gitu. Tapi kenapa dulu itu tidak terlalu berdampak? Karena memang infrastrukturnya belum memadai ya. Perilaku masyarakatnya belum 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 memiliki titik temu, sehingga baru-baru berdampak sangat signifikan itu justru di tahun 2000, sekitar 2010-an ya. Itu mulai 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 tinggi 2008 lah. 2008 tuh sudah banyak, ada beberapa media sosial yang terkenal. Nah, di situ sudah perilaku masyarakat sudah mulai terbuka terhadap teknologi, sehingga juga berdampak kepada e-commerce. Jadi teknologi itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Nah, ini perbandingan antara tradisional hierarki, struktur organisasi ya, dulu itu memang ada banyak nih. Tapi dengan adanya teknologi ini bisa dipersingkat ya. Karena apa? Karena adanya efisiensi transaction proses tadi. Kemudian ini ya, beberapa sayangnya untuk seseorang mengadopsi teknologi itu tidak mudah. Ada resistant to change. Ada hambatan-hambatan bagi seseorang itu untuk
mengadopsi teknologi. Kalau kita lihat dulu yang dekat dengan kita aja transportasi online gitu ya. Dulu itu kan banyak diprotes oleh ojek pangkalan gitu, karena gini mengancam. Salah satunya tadi ya, mengancam mata pencaharian mereka karena mereka tidak bisa dekat dengan teknologi. Ya kita bayangkan ojek-ojek pangkalan kan mereka sangat bukannya tidak memiliki smartphone ya, tapi mungkin lebih ke gaptek gitu. Nah itu juga yang salah satunya yang resisten untuk mengadopsi teknologi. Nah beberapa ini ada people, ada teknologi informasi, ada pekerjaan ya yang saya bilang tadi. Kalau dulu di perusahaan itu sekarang implementasi ERP, ya nanti di beberapa pertemuan kita bahas soal ERP, Enterprise Resource Planning, sebuah sistem informasi manajemen terintegrasi gitu ya. Itu sejak dulu juga sudah ada nih 2005-an itu sudah ada ERP, tapi sangat susah untuk mengimplementasikan ke organisasi. Kenapa? Karena eh, penggunanya sendiri enggan gitu untuk menggunakan teknologi. Nah, mereka khawatir bahwa adanya teknologi ini justru menghilangkan peran mereka di dalam organisasi. Ya ujungnya apa? Ujungnya ya bisa jadi mereka dipecat, ujungnya pekerjaan menjadi berkurang. Nah ini dari yang perusahaan yang gemuk seperti ini, adanya teknologi bisa menjadi ramping gitu. Makanya salah satu dampak teknologi adalah manusia itu ya tidak banyak dibutuhkan. Makanya banyak pada saat itu yang menolak implementasi ERP bagi perusahaan. Nah ini ada Porter's Competitive Force Model. Kalau teman-teman belajar teori Porter di manajemen pemasaran gitu ya, ada 4 hambatan yang mungkin bisa kita amati ya. Pertama ada kompetitor, ada entrance ya, ada tantangan dari pasar baru. Kita lihat di sini sangat-sangat dinamis. Hari ini kita menjadi raja di industri X gitu ya. Nah, tahun depan belum tentu mencapai hal yang sama. Kalau dulu itu perusahaan identik kalau ketika perusahaan yang unggul ya, itu identik dengan mereka bertahan bisa 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 dengan lama gitu. Karena memang perkembangan teknologi juga lambat sehingga si kompetitor itu tidak bisa masuk. Tapi sekarang hadirnya Internet of Things dengan kita semua sudah mengakses internet, ya bahkan ada yang terkenal selama beberapa hari gitu kan, dengan cepatnya terkenal instan. Nah, itu juga sama dengan perusahaan. Kemudian ada substitusi produk dan service. Ada alternatif lain yang lebih baru. Terus setiap hari kita disuguhi ada inovasi-inovasi baru mengenai produk dan jasa. Nah, itu sangat, sangat, sangat cepat sekali berubah. Ini ya, Porter's Model bagaimana mempengaruhi sistem informasi manajemen. Nah, apa strateginya untuk meningkatkan nilai kompetitif perusahaan? Ya tentunya dengan kita menerapkan low cost leadership. Low cost leadership itu artinya kebijakan yang diambil itu secara efisien. Tidak menghambur-hamburkan uang, kita berinvestasi secara tepat. Kemudian ada product differentiation gitu kan. Jadi tidak tidak itu melulu dengan satu produk. Ketika market sudah jenuh, kita bisa menawarkan ada produk baru nih dengan beberapa fitur yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Dan lain-lain. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini sudah kita bahas tadi bagaimana dampak internet terhadap competitive advantage. Ya.
Ini yang transformasi, contohnya ada travel agensi ya. Agensi travel itu sekarang sudah jarang ya, karena sudah menjamur kayak Traveloka, terus ada Agoda gitu, itu sudah mulai masuk. Nah, dampaknya sebetulnya ada membawa hal positif dan negatif ya. Hal negatifnya tadi, oh banyak pekerjaan yang terdisrupsi gitu ya. Positifnya juga banyak. Sekarang industri tourism semakin meningkat karena orang-orang gampang gitu berpergian. Kalau dulu kita untuk membeli tiket pesawat saja mahal, terus harus harus butuh effort yang lebih ya, kita harus ke travel agency, ada kos tambahan untuk travelnya. Tapi dengan adanya aplikasi, kita kemana-mana dengan gampang, tinggal cari, harganya sudah ada, jaraknya juga sudah ada, semuanya sudah bisa kita cari. Sekarang juga sudah mulai ada smart product dan ada Internet of Things ya, ada fitness equipment, ada eh, tadi transportasi online terintegrasi. Jadi semuanya itu Internet of Things ya. Semuanya ada di dalam genggaman kita. Kita bisa menggunakan teknologi cloud untuk mengakses semua hal sesuai dengan kebutuhan. Nah, termasuk perkuliahan kita saat ini kan ada virtual classroom itu. Nah, ini nanti eh, ini supply chain ya, ada value chain model yang nanti bisa mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Jadi teman-teman bisa mempelajari sendiri gitu. Beberapa value-value web dan lain-lain gitu. Oke, ini saya ada tadi sudah dibagi kelompok kan ya di minggu pertama ada 7 kelompok. Nah, tolong di sisa waktu ini kalian ada tugas-tugas kelompok ya. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus di bawah ini. Ada 3 kasus nih, ada 4 kasus. Ya. Masing-masing kelompok boleh memilih salah satu saja. Ya. Tapi maksimal satu kasus ini hanya boleh diisi oleh 2 kelompok. Jadi ada 7 kelompok, jadi ada yang 2, ada yang 1. Nah, silakan nanti dibagi saja. Saya bagi aja ya. Kasus 1 untuk kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 1 aja deh. Kasus 2 untuk kelompok 2 dan 3. Kasus 3 untuk kelompok 4 dan 5. Dan kasus 4 untuk 6 dan 7. Silakan di sini ada beberapa kasus nih ya. Contoh yang saya contoh ini. Ada yang ya contohnya ini aja. Ada 4 hal ya. Intinya topik kasus 2 ini mengenai perusahaan digital. Mereka soal e-commerce gitu, bagaimana mereka misalkan memastikan bahwa platform mereka bekerja dengan baik. Nah, kalian jelaskan tuh gimana caranya. Tapi sesuai instruksi di sini, kalian diminta untuk membuat presentasi singkat, tapi dimuat dalam bentuk satu poster halaman. Jadi dalam bentuk satu poster, isinya memuat informasi mengenai kasus 1 ini. Setiap pertanyaan itu dituangkan ke dalam satu poster. Ya, bisa bisa dipahami kira-kira? Mohon maaf Pak, mau bertanya. Jadi untuk satu Ya, pertanyaan, satu poster atau semua bukan. pertanyaan dalam satu poster? Satu kasus satu poster. Jadi semua 4 pertanyaan ini ada yang 3 pertanyaan ya. 4 pertanyaan Iya. ini sudah memuat satu poster. Istilahnya itu infografis ya. Nah, contohnya Eh, begini. Nah, gini ya. Sekarang gini. Gitu. Tapi di dalam poster tersebut sudah memuat keempat
jawaban tadi. Ya nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita mulai materi baru, kita presentasi dulu soal apa yang disampaikan oleh teman. Ya, ini di Canva itu kan sudah banyak kan mengenai pembuatan infografis seperti ini. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja gitu dengan konten-kontennya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah jelas? Ya, Jelas, Pak. silakan kita ada sisa waktu kurang lebih 1 jam lagi. Silakan bisa bekerja secara kelompok. Paling lambat dikumpulkan hari ini ya. Karena kan kalian jam 10 ada kelas lagi nih. Jadi kita ada penugasan di rumah. Jam lah, 1 jam ini bisa selesai kok. Karena ini soalnya gampang. Pendapat kalian saja mengenai, pendapat kelompok kalian mengenai hal yang ditanyakan contoh kasus ini, kemudian dibuat dalam bentuk infografis seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum Maaf, kalian Pak, mau bertanya. mengerjakan, ya. Untuk pengumpulannya ini nanti langsung dikumpulkan ke Bapak atau melalui saya lewat Google Drive Google atau Classroom ya, kan langsung? kita Google Classroom ya, kan kalian sudah pada bergabung kan? Sudah, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Kalau cukup, nanti ini saya segera share ke Google Classroom. Nanti mohon yang upload cukup satu perwakilan saja ya. Jangan lupa diberikan nama kelompoknya. Oh ya, uploadnya itu melalui drive masing-masing ya. Jangan upload gambar karena biasanya terlalu penuh. Jadi ada beberapa kelompok nanti yang nggak bisa upload gitu. Jadi mohon untuk melalui Google Drive yang bisa diakses.